Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Diana. Tema kita minggu ini adalah berani jujur mengakui kesalahan. Password kita adalah 1, 2, 3, stop. Tidak boleh bohong. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sebentar kami akan beribadah, Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian. Dan jika kami akan memuji dan menyembah nama-Mu, biarlah itu semua bisa menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri. Berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak jujur, anak yang hebat, berkata selalu benar, berkata selalu jujur, itu anak yang baik. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Anak yang jujur, disayang Tuhan. Hore adik-adik, kakak percaya kita semua anak yang jujur. Dan pastinya kita disayang siapa? Disayang Tuhan. Oke adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyembah Tuhan, yuk kita duduk dulu, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Biarkan Tuhan mengubah hati adik-adik. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau panjunan ku tanah liat, bentuk jadikan ini doaku. Ubah hatiku menjadi baru. Ubah hatiku seperti dirimu. Ya Tuhan, kami mau Tuhan, supaya Engkau mengubah hati kami yang lembut seperti dirimu Tuhan. Kami percaya tiada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Bapa, jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu itu, agar bisa menjadi rema bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Salam adik-adik, ketemu lagi kita di minggu ini. Sebelumnya kakak ucapkan selamat tahun baru adik-adik. Nah, adik-adik, yuk kita sama-sama membaca tema kita minggu ini. Berani jujur mengakui kesalahan.
Emangnya ada yang takut ya berkata jujur? Siapa di sini yang masih takut berkata jujur? Ada loh teman kita yang masih takut berkata jujur. Dia bernama Andi. Tuh, lihat mukanya yang ketakutan. Ada apa ya dengan mukanya Andi ini? Pot yang pecah. Ternyata Andi habis mempecahkan pot kesayangan ibu. Wah, ternyata itu ya yang membuat Andi benar-benar ketakutan. Waduh, gawat. Ibunya pulang adik-adik. Tentu ia akan melihat pot yang pecah itu. Andi semakin ketakutan. Wah, benar-benar nih adik-adik. Ibunya terkejut melihat pot kesayangannya pecah berkeping-keping. Ibunya pun bertanya kepada Andi, mengapa pot kesayangan ibu bisa pecah? Apalagi pot ini ibu beli dengan harga yang mahal loh. Seketika itu juga Andi menunjuk kucing. Meong. Ada apa ini ya? Kok kucing yang ditunjuk? Padahal kucing itu tidak tahu apa-apa adik-adik. Ternyata Andi mengatakan bahwa yang menjatuhkan pot ibu adalah kucing ini. Andi berbohong ya adik-adik karena dia takut berkata jujur. Siapa di sini yang pernah takut untuk jujur, mengakui kesalahannya? Kira-kira kenapa ya Andi takut berkata jujur? Ya, Andi takut kena marah ibunya. Nah, kita lihat ya cerita selanjutnya. Oke, saat ini Andi selamat. Ibunya tidak marah kepadanya. Tetapi suatu hari Andi mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu yang berkata, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebihnya itu berasal dari yang jahat. Wah, Andi sadar. Andi sudah berbuat dosa pada ibunya. Andi telah berbohong dan menyalahkan kucingnya yang tidak berdosa. Wah, dan lagi ia membaca firman Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Wah, ternyata ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Karena itu ia bertekad untuk mengatakan yang sejujurnya kepada ibunya, walaupun ibunya nanti akan marah. Sesudah ia sampai di rumah, ia pun memberanikan diri untuk jujur mengakui kesalahannya, memecahkan pot bunga ibu waktu itu. Nah, apa yang terjadi adik-adik setelah ia berkata jujur pada ibunya? Ternyata ibunya tidak marah adik-adik. Ternyata ibunya dari awal sudah tahu kalau Andi berbohong dan ibunya menunggu Andi untuk berkata jujur, mengakui kesalahannya. Dan ibunya mengampuni dia karena ia sudah sadar dan berkata jujur. Nah, adik-adik, berani jujur itu hebat. Tuhan lebih suka kita berkata jujur walaupun mungkin kita akan dihukum atau dimarahi. Karena berani berkata jujur adalah tindakan yang benar dan hebat. Jangan takut karena ketakutan itu bukan berasal dari Allah. Yuk adik-adik, kita jadi anak yang berani berkata jujur. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Telah kami dengar bahwa berkata jujur itu Tuhan berasal daripada Engkau Tuhan. Berbohong itu Tuhan itu berasal dari si jahat. Tuhan, ampuni kami jika kami telah berbohong kepada mama atau papa ya Tuhan. Kami mau jujur Tuhan, selalu jujur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini di dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, sekarang kita telah mengakhiri ibadah kita. Kita mau menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Kita sama-sama angkat tangan kita adik-adik. Kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Kini tiba saatnya kami Tuhan menerima berkat daripada Engkau. Berkatilah sekolah kami, berkatilah kedua orang tua kami. Dan berkati juga cita-cita kami.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu terus Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.